Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi di playlist kelas 11 semester 1 ya. Kita sudah sampai pada materi teorema Torricelli ya. Konten ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1 dan ini masih kurikulum 2013 ya. Jangan lupa like, share dan tentu saja subscribe. Oke, langsung saja kita ke materinya. Teorema Torricelli. Misalnya terdapat sebuah wadah yang berisi zat cair seperti ini, ya, di mana kedalaman zat cair dari permukaan misalkan adalah H, ya, jadi H ini kedalaman zat cair dari permukaan sampai dasar, dan bagian atas zat cair, ya, itu ada rongga yang berisi udara. Jadi ada sebuah wadah tertutup, ya, ada sebagian besar berisi zat cair dan sebagian kecilnya, bagian atas itu berisi udara, ya. Nah, bagian atas, bagian permukaan itu kita misalkan sebagai titik satu dan bagian dasar adalah titik 2, ya, atau bagian satu dan bagian 2, ya. Nah, bagian permukaan kita beri indeks 1, maka tekanan di permukaan itu adalah P1, tekanan di dasar adalah P2, begitu ya, sesuai indeksnya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau bagian dasar wadah ini kita beri lubang yang sangat kecil. Kita beri lubang yang sangat kecil. Maka ya zat cair ini akan keluar menyembur ke bawah dengan kelajuan V2. Ya kan? Dan tentu ya bagian atas atau bagian permukaan zat cair ini, bagian satu ini akan bergerak ke bawah. Ya kan? Akan bergerak ke bawah. Ya. Jadi kita misalkan bergeraknya dengan laju V1. Jadi V1 ini laju permukaan zat cair yang bergerak ke bawah, sedang V2 adalah laju ya zat cair yang menyembur keluar lubang yang kecil itu. Itu V2-nya. Gitu ya. Nah, pada keadaan ini ya, lubang yang di dasar ini sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Jadi kita bisa tuliskan bahwa ya, luas penampang tabung atau tangki ya jauh lebih besar dari luas lubang. Jadi A1 jauh lebih besar dari A2. A1 luas penampang tabung ya. Jadi ya di bagian satu ya, di bagian permukaan itu ya. Bagian ke bawah juga masih, bagian tengah juga tentu A1 juga, sampai kita bandingkan dengan yang A2, lubang yang kecil ya. Jadi A1 jauh lebih besar dari A2 ya, karena A2 itu sangat sempit sekali ya. Nah, berdasarkan persamaan kontinuitas ya, kita tahu persamaan kontinuitas itu kan adalah A1V1 sama dengan A2V2. Gitu kan? Ya. Dah, kalau kemudian lubangnya sempit ya, maka kelajuan fluidanya atau zat cair di situ besar, ya kan? Jadi dia sebaliknya dengan luas. Nah, maka kalau A1 jauh lebih besar dari A2, maka V-nya ya sebaliknya, bahwa V2 jauh lebih besar dari V1. Jadi air yang menyembur keluar ya di lubang di nomor 2 itu lajunya jauh lebih besar dari V1. Jadi dari air yang bergerak di permukaan yang turun ke bawah ya. Itu V2-nya jauh lebih besar ya. Itu terkait laju. Nah, bagaimana tekanannya ya? P1, tekanan P1 ya sama dengan tekanan udara itu kan? Tekanan udara ini ya, yang ini ya. Udara yang di atas itu. Jadi sama dengan tekanan udara. Nah, sedangkan P2 itu sama dengan tekanan udara luar. Kenapa? Karena ya lubang ya, dia kan bersentuhan langsung dengan udara luar. Maka P2 sama dengan tekanan atmosfer, ya. Nah, mari kita rumuskan persamaannya ya, yang tentu saja berangkat lagi dengan ya persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli adalah persamaan sakti ya pada kasus ya fluida dinamis. Karena dia sudah mengcover tekanan, mengcover laju ya, ketinggian dan lain-lain ya. Oke, kita berangkat dari persamaan Bernoulli, dan kalau kita bicara ketinggian maka di mana acuannya? Acuannya
di dasar ya. Jadi kita jadikan acuannya adalah di dasar fluida ini. Ini acuan ketinggiannya. Nah, maka kalau acuan ketinggiannya di situ, ya H2-nya 0, ya kan? Kemudian ya H1-nya ya H ini. Jadi ketinggian permukaannya ya H ini sama dengan kedalamannya kan? H. Dari ketinggian permukaan dari dasar tentu saja adalah H ya. Oke, maka kalau kita lanjutkan persamaan ini ya. Nah, ini H2-nya kan 0 ya di sini. Dari sukunya menjadi 0. Oke. Nah, kemudian P0-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi seperti ini. Ya, maka di ruas kanan tinggal 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, kemudian ya, pada persamaan ini kalau kita kali 2 ya, maka hasilnya seperti di bawah ini. Ya, hasilnya seperti di bawah ini. Nah, ya. Oke, kemudian ya. Kemudian kita bagi rho. Jadi ya anggap saja sekalian ya, kali 2 per rho begitu ya. Supaya kita mau menyisakan V2 kuadrat saja di ruas kanan ini. Karena ya, jadi yang kita mau cari ini adalah sebenarnya V2-nya ini ya. Kelajuan semburan air yang keluar di lubang itu ya. Nah, supaya kita menyisakan V2 kuadrat saja di ruas kanan ini ya, maka tentu pada persamaan ini kita kali 2 per rho. Ya kan? Nah, maka jadinya seperti persamaan di bawah ini. Ya, jadi ya bisa dilihat ya, secara matematis itu sangat mudah ya. Jadi kita kali 2 per rho pada persamaan. Jadi ruas kiri ruas kanan itu kita kali 2 per rho begitu ya. Nah, kemudian jadi hasilnya seperti itu. Nah, ini ada 2, 2 dan 2. Ya, maka bisa kita faktorkan menjadi ya seperti ini. Nih, hasil pemfaktorannya. Ya. Ya, atau paling tidak ini ada 2. Ini ya, paling tidak ini yang kita faktorkan. 2P1 ya, karena sudah sama penyebutnya kan, sama penyebutnya dan ada 2 juga di situ, maka kita bisa faktorkan demikian. Nah, tadi kita tahu bahwa V2 ini jauh lebih besar dari V1. Ya, V2 jauh lebih besar dari V1. Maka secara matematis, secara hitung-hitungan ya, suku V1 kuadrat di sini tidak terlalu ya tidak terlalu berkontribusi atau tidak terlalu berpengaruh di persamaan ini. Karena V2 jauh lebih besar dari V1. Ya, maka kalau dalam persamaan V kuadrat ini, V1 kuadrat tidak terlalu berkontribusi. Ya, dia tidak terlalu berpengaruh ya. Pengaruhnya sangat sedikit sekali. Jadi kita bisa abaikan. Ya, karena V2 jauh lebih besar dari V1. Secara matematis seperti itu ya. Bisa ditunjukkan dengan angka sebenarnya supaya lebih real ya. Tapi secara matematik seperti itu. Nah, maka karena dia kontribusinya sangat kecil sekali, maka kita abaikan, dia jadi 0. Oke, maka kita punya persamaan V2 kuadratnya jadi ya seperti ini. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ya bagian atas ini atau tutupnya ini kita buka? Ya, tutupnya itu kita buka. Jadi jika bagian atas tangki dibuka, maka P1 tekanan udara di bagian permukaan tadi, yang tekanan udara tadi ya, tentu akan sama dengan tekanan udara luar karena sudah dibuka tutupnya, sudah bersentuhan langsung dengan atmosfer, dengan udara luar. Maka P1 sama dengan P0 ya kan? Nah, maka suku yang ini jadi 0 nih. Ya kan? Karena P1 sama dengan P0. Maka kita tinggal punya persamaan V2 kuadrat sama dengan 2GH. Maka V2 adalah akar kuadrat dari 2GH. Inilah kelajuan air yang menyembur pada lubang yang sangat sempit itu. Akar 2GH ya, 2G percepatan gravitasi, H adalah tadi ya dari permukaan lubang ya, jadi posisi lubang ya dari permukaan air itu H2 ya. Itu adalah H-nya. Ya kan? Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa kalau permukaannya atau tutupnya dibuka, maka ya bagian atas ini bersentuhan langsung dengan udara luar, kita dapatkan persamaan kelajuan air yang menyembur pada lubang yang sempit itu atau V2 adalah akar 2GH.
Nah, inilah persamaan dari teorema Torricelli, ya, bahwa kelajuan fluida yang menyembur keluar lubang sama seperti kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Nah, kalau kalian perhatikan persamaan ini kan tidak asing ya. Kalau ingat kembali materi kelas 10, ada namanya gerak jatuh bebas yang rumusnya akar 2GH, ya kan? Akar 2GH. Nah, kan kalau saya flashback sedikit ya, jadi kalau ada katakanlah kelapa begitu, kelapa nih jatuh bebas itu kecepatan awalnya nol ya. Nah, jatuh bebas pada ketinggian H begitu. Nah, ini tanah, ketinggian H. Ya, maka kelajuan kelapa ini saat menyentuh tanah atau saat menumbuk tanah adalah akar 2GH, ya. Nah, ini mirip nih ya. Jadi kelajuan fluida yang menyembur keluar lubang sama seperti kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Ya, tapi awas, H di sini ya adalah dari lubang ke permukaan, ya, ke permukaan si fluida tersebut, ya. Nah, jadi mirip nih dengan gerak jatuh bebas. Jadi fluida yang menyembur di sini yang keluar nih ya adalah akar 2GH. H itu ya ini dari permukaan sampai lubang ya, nih hanya ya. Nah, inilah yang disebut dengan teorema Torricelli. Jadi kelajuan fluida yang menyembur keluar lubang sama seperti kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Teorema Torricelli ini, awas, ini ada constraint-nya ya, ada constraint-nya atau batasannya. Bahwa teorema Torricelli hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer. Tadi kita bahas ya, bahwa bagian atas ini sudah terbuka terhadap atmosfer ya. Dan lubang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah. Ini constraint di awal tadi ya, bahwa ya luas penampang wadah itu jauh lebih besar dari luas lubang ya. Jadi lubang ini sangat kecil sekali ya. Maka dalam batasan itu berlakulah teorema Torricelli bahwa V atau kecepatan atau kelajuan air yang menyembur keluar lubang itu sama dengan akar 2GH ya, mirip seperti kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Oke, itulah teorema Torricelli. Nah, sekarang bagaimana kalau lubangnya di samping seperti ini? Tadi kan lubangnya di bawah ya, di dasar. Nah, bagaimana kalau di samping seperti itu? Ya. Nah, ini menarik nih. Menariknya di mana bahwa ya air yang keluar dari wadah ini nanti menyemprot ya. Ini berbentuk lintasan apa ini? Lintasan parabola ya. Maka kita akan terapkan juga persamaan gerak parabola di sini. Awas, H tadi ya dari permukaan ke lubang. Jadi ini H-nya. Ya, dia dari permukaan ke lubang. Ini kan lubangnya kan di sini ya. Nah, jadi dari permukaan ke lubang. Jadi bukan sampai dasar, bukan ya, dari permukaan ke lubang ya. Nah, maka kita terapkan gerak parabola di sini. Persamaan gerak parabola. Nah, pertanyaan mendasarnya kan gini. Oh ya, kita buat dulu sumbunya. Jadi ini tetap sumbu X di atas sumbu Y. Nah, pertanyaan mendasarnya gini. Kecepatan atau kelajuan ya, kelajuan lebih tepatnya ya. Karena tidak memperhitungkan arah di sini ya. Jadi kelajuan air yang keluar lubang ya, itu kan kalau gerak parabola ada sumbu X sumbu Y. Nah, kelajuan air yang keluar lubang itu kecepatan apa dia? Ya, tentu kecepatan awal ya, V0 ya. Nah, V0 yang rumusnya tadi akar 2GH, yang H tadi sekali lagi ini tadi. Bisa dilihat itu dari lubang ke permukaan. Nah, V0 ya. V0-nya siapa? V0X, V0Y atau V0 secara umum. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan baik-baik, airnya kan menyembur ke samping. Maka V0 itu adalah V0X. Ya, kecepatan awal pada sumbu X, maka kecepatan awal pada sumbu Y itu 0. Jadi V0 akar 2GH itu adalah V0X-nya. Ya. Nah, itu saja bedanya. Ya, V0Y-nya 0, V0X-nya adalah akar 2GH, kita sudah tahu.
ya. Nah, maka persamaan gerak parabola berikutnya ya tinggal menyesuaikan saja dengan itu, ya. Nah, mari kita rumuskan, ya. Jadi fluida mengalami gerak parabola. Nah, misalnya pada sumbu X dulu deh, ya. Nah, kita tahu pada gerak parabola itu ya sumbu X-nya itu GLB, ya. Sumbu Y adalah GLBB, ya kan? Karena pada sumbu Y ada gravitasi di situ. Sumbu X yang nggak ada yang menghambat, maka dia GLB. Iya, iya, kita tinggal turunkan saja persamaan gerak parabola yang sudah dipelajari di kelas 10, ya. Nah, pada GLB misalnya di sini untuk sumbu X dulu, ya. Ya, kelajuan kemudian atau kelajuan sesaat ya pada detik keberapa begitu. Ya itu kan sama dengan kelajuan awalnya kan kalau GLB. Yang nilainya tadi akar 2G ya, kita sudah tahu pada kasus ini, ya. Nah, kemudian jaraknya ya kecepatan atau kelajuan kali waktu tempuh, atau kelajuan tadi akar 2G kali waktu tempuhnya. Ya, dimana kalau kita punya X dan X0 ya, jadi startnya misalnya dari X0 kemudian pindah ke X, ya maka delta X-nya X kurang X0 kan. Nah, kemudian pada sumbu Y kelajuan sesatnya ya persamaan GLBB ya. Jadi kecepatan awalnya tambah GT. Ya sebenarnya AT tapi A-nya kan G ya. GT. Nah, V0-nya kan 0, maka tinggal GT saja. Kemudian delta Y-nya ya. Ini persamaan GLBB nih ya. V0Y tambah 1/2 GT kuadrat ya. Nah, V0-nya kan 0, maka tinggal ini saja. Ya. Nah, delta Y seperti tadi kalau start dari ya. Nah, ini delta Y ini agak menarik nih. Ya, karena dia kan turun ya, dia turun. Nah, kalau turun, nah berarti kan ya misalnya dia dari ini Y0 nih. Nah, kemudian turun ke Y1. Maka delta Y-nya ya ini ya. Delta Y-nya ya. Delta Y-nya, oke. Nah, supaya kemudian dia jadi positif ya kan. Nah, maka harus yang Y0 kurang Y1 kan supaya dia positif. Karena ini kita sudah tidak memperhitungkan arah lagi nih. Ya kan? Jadi Y0 kurang Y1 beda dengan delta X tadi ya. Kalau delta X ya X1 kurang X0 atau X kurang X0 ya. Oke, itu terkait aplikasi persamaan gerak parabola di kasus teorema Torricelli. Karena lubangnya di samping, maka dia akan berbentuk air yang keluar itu akan berbentuk parabola, ya.